terima kasih atas undangannya. Saya gunakan untuk belajar. Kata Umar bin Khattab itu, orang semakin belajar itu semakin merasa tidak tahu apa-apa. Ya. Ada 3 kelompok ya. Belajar itu pertama melahirkan sikap sombong, kemudian kedua melahirkan sikap rendah hati, dan yang ketiga orang belajar itu cenderung melahirkan sikap merasa tidak tahu apa-apa. Karena orang semakin belajar, semakin banyak kekurangan ilmunya. Tadi saya mencoba membuat tulisan-tulisan, karena kata Ali bin Abi Thalib, ikatlah ilmu dengan tulisan, ikatlah tulisan dengan buku. Jadi harapannya forum ini adalah menjadi pengikat ilmu kita semuanya, pengetahuan kita semuanya, dan kita mendiskusikan dengan kerangka berpikir sederhana saja, fakta, masalah, dan solusi. Sehingga dari diskusi ini menjadi terarah kemana sebetulnya setelah forum ini selesai. Tentunya harapannya bahwa forum ini bukan sekedar seremoni, bukan sekedar sebuah kerumunan, tetapi adalah sebuah pertemuan ilmiah yang kemudian mengikat pengetahuan, mengikat ilmu kita, dan menyusun kerangka ke depan menjadi yang lebih baik, dan harapannya tadi bisa juga memberikan obat kegalauan dari Pak Akbar dan teman-teman tadi. Ya. Yang pertama kita bicara soal tema yang diberikan kepada saya, penguatan ya, transformasi perubahan dalam perspektif sistem peradilan pidana terpadu. Maka saya bicara pada konteks fakta, bahwa saya kira sudah menjadi keputusan pemerintah bahwa akan terjadi pengalihan rubasan. Itu faktanya. Kemudian bagaimana masalahnya? Tentunya sebuah peralihan itu bukan hal yang mudah. Dan peralihan tadi itu tentunya diharapkan akan menjadi lebih baik. Sehingga masalahnya adalah bagaimana rubasan peralihan tadi itu menjadi lebih baik dalam perspektif sistem peradilan pidana terpadu tadi. Yang pertama, bahwa dalam perspektif saya, perubahan tadi itu adalah menjadi sesuatu yang benar dan tepat gitu ya. Tadi Pak Akbar juga sudah sampaikan bahwa memang kewenangan eksekutorial berada di kejaksaan. Dengan demikian, ketika terhadap barang rampasan tadi, barang sitaan tadi di bawah kendali dari kejaksaan dalam perspektif sistem peradilan pidana terpadu adalah sesuatu yang kemudian tepat. Dan yang kedua, bahwa ditinjau dalam perspektif Undang-Undang 1 2023 tentang KUHP nasional, ini adalah sangat relevan. Mengingat apa? Perspektif hukum pidana dalam undang-undang tersebut adalah mengedepankan keadilan restoratif, keadilan rehabilitatif, tidak lagi kemudian pada konteks keadilan retributif. Artinya apa? Bahwa dengan pendekatan tadi itu diharapkan dengan pengalihan rubasan kepada kejaksaan tadi itu, negara pulih kerugiannya, segera dapat dieksekusi, kemudian segera dapat rehabilitasi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dalam perspektif sistem peradilan pidana terpadu tadi, bahwa pada dasarnya peralihan tadi adalah selaras dan kemudian harmoni. Dan yang ketiga, dalam perspektif sekarang ini yang mungkin perlu dilakukan perubahan paradigma gitu ya, kaitannya dengan soal keberadaan lembaga pemasyarakatan. Bahwa ketika ada tren keadilan tidak lagi membalas, tetapi adalah memulihkan dan kemudian memberikan perbaikan, maka sebetulnya tren dalam konteks ya, dalam konteks pemenjaraan tadi itu bukan sebagai sebuah pilihan. Maka ada kerja sosial, ada kemudian aksi sosial dan sebagainya adalah menjadi selaras kiranya bahwa pelaksana dari rubasan tadi itu adalah kejaksaan tadi itu. Jadi sekali lagi, bagian pertama yang saya sampaikan
Dalam konteks ini, peralihan tadi adalah satu jalan yang kemudian benar, jalan yang tepat, baik dalam perspektif filosofis, yuridis, maupun sosiologis dalam konteks peradilan pidana terpadu. Permasalahannya adalah, apakah kemudian peralihan tadi itu akan mampu menghadirkan perbaikan atau tidak? Karena tentunya harus mampu menjawab masalah-masalah yang terjadi selama ini. Misalnya, tadi soal ketidakpastian, kapan eksekusinya, terjadi diskriminasi, barang mana yang dirubasan, mana yang di kejaksaan, terjadi kerusakan barang, terjadi misalnya penurunan nilai barang, dan lain sebagainya. Jadi, langkah-langkah yang perlu kemudian dievaluasi, menurut saya adalah dalam rangka menyusun perbaikan tadi itu, perlu ada satu implementasi secara otentik tentang sistem peradilan pidana terpadu tadi, dalam rangka apa? Mampu merumuskan satu kelemahan yang terang benderang terhadap kaitannya pengelolaan rubasan tadi itu, bahwa ada penyelidikan, ada penyidikan, ada penuntutan, ada persidangan, ada pemidanaan, ada pemasyarakatan. Menurut saya ini adalah dalam rangka untuk mengetahui tentang persoalan yang clear, yang nyata, perlu kemudian dibangun sebuah kolaborasi yang konkret untuk merumuskan evaluasi tadi itu. Dan yang kedua, bahwa dalam konteks kelembagaan, tadi saya kira Pak Amir sudah jelas, kaitannya ada seksi di barang bukti di Kejaksaan Negeri, di Kejaksaan Tinggi sudah ada, kemudian Kejaksaan Agung sudah ada. Dan persoalannya adalah bagaimana kemudian tadi bahwa keberadaan lembaga-lembaga yang berpotensi mengelola rubasan tadi itu mampu mengakomodir tentang orang-orang, tentang bagaimana SDM sebelumnya. Sehingga menurut saya tidak perlu terjadi kegalauan, tidak perlu terjadi kegelisahan, karena pada dasarnya kan bagian dari satu sistem peradilan pidana terpadu, satu bagian dari aparatur sipil negara, sehingga dimanapun ditempatkan, saya kira tidak ada masalah. Tinggal bagaimana membangun proses transformasi tadi itu secara efektif, efisien, produktif, dan kontributif. Artinya, jangan sampai menimbulkan masalah baru, tetapi justru akan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam konteks masalah-masalah yang ada di dalam pengelolaan rubasan selama ini. Nah, yang ketiga, kaitannya dengan soal bagaimana penggunaan teknologi. Jadi, penggunaan teknologi ini menurut saya adalah satu keharusan, satu keniscayaan yang mendata, mengelola, memanfaatkan, dan lain sebagainya secara akurat gitu. Apakah bisa? Menurut saya bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dilaksanakan. Contoh sederhana adalah bagaimana kita membayangkan misalnya 10 tahun yang lalu kereta api itu cenderung telat, cenderung kumuh, penumpangnya berjubel, dan lain sebagainya. Tetapi sekarang ternyata tepat waktu, ternyata bersih, ternyata nyaman, dan sebagainya, karena ada kemauan untuk melakukan satu perubahan dengan teknologi tadi itu. Artinya apa? Bahwa penggunaan teknologi yang betul-betul efektif, yang betul-betul cermat, saya kira itu akan mampu memberikan optimalisasi pengelolaan rubasan tadi itu. Penggunaan teknologi memang sangat tergantung dari kemauan kita semuanya, dari kemauan pelaku-pelakunya. Poin yang saya tegaskan adalah agar terjadi transparansi, terjadi akuntabilitas, terjadi efektivitas, penggunaan teknologi tadi itu adalah sebagai salah satu cara untuk mewujudkan itu. Kemudian, tadi secara informal dengan Pak Akbar berdiskusi, salah satu persoalan adalah tentang biaya yang besar, termasuk disampaikan Amir, terhadap pengelolaan barang rubasan tadi itu. Apakah kemudian ditanggung oleh negara? Selama ini ditanggung oleh negara. Apakah mungkin misalnya dalam tuntutan nanti itu jaksa juga dengan menggunakan analogi bahwa biaya perkara itu dibebankan kepada terpidana, biaya untuk pengelolaan barang pun misalnya juga dibebankan kepada terpidana. Mungkin ini perlu dipikirkan apakah menyalahi konteks sebuah petitum pengadilan pidana, tetapi untuk memastikan bahwa terhadap
pemeliharaan barang tadi itu tidak membebani negara, itu adalah kemudian perlu ada semacam posita, ada semacam petitum yang kemudian mengarah ada tanggung jawab dari terpidana tadi itu. Karena pada dasarnya kan barang barang rampasan tadi kan hasil dari penyitaan yang kemudian selesai untuk pembuktian dan ternyata merupakan hasil tindak pidana, alat melakukan tindak pidana yang akhirnya dirampas untuk kepentingan negara dalam perspektif memulihkan kerugian keuangan negara. Jangan sampai justru malah negara mengalami kerugian dalam konteks tadi mengeluarkan biaya yang besar dalam rangka pemeliharaan barang tadi itu. Kemudian yang keempat adalah kaitannya dengan soal ketidakpastian yang kemudian berkaitan dengan eksekusi. Apakah misalnya juga memungkinkan jaksa yang nanti kemudian diyakinkan oleh hakim perlunya ada jangka waktu tentang eksekusi tadi itu, supaya tidak berlarut-larut, supaya kemudian tidak membebani negara sekali lagi. Karena apa? Kalau tidak ada kepastian, harga menurun, barang rusak, negara terbebani, dan sebagainya. Kalau sekiranya ada petitum yang mengikat kapan jangka waktunya dilelang, dan ini memang seringkali kadang-kadang menjadi tidak harmoni dalam konteks misalnya koordinasi dengan lelang, dengan nilai, dengan appraisal, sehingga tidak berani serta-merta misalnya melelang tadi itu. Maka pentingnya kolaborasi tadi adalah diperlukan. Kelima, menurut saya adalah bahwa sekarang ini dalam konteks hukum pidana kita ada yang namanya wasmat, misalnya hakim pengamat kan gitu, yang kemudian mengawasi, mengamati jalannya eksekusi. Yang kemudian salah satunya tentunya tidak sekedar eksekusi terhadap orang saja, tetapi juga kepada barang tadi itu. Dalam perspektif misalnya menggunakan analogi hukum kepilitan, kan ada kurator, kemudian ada hakim pengawas kan itu, kemudian ada debitur. Efektivitas eksekusi yang dilakukan oleh kurator itu kan sangat dipengaruhi oleh hakim pengawas dalam konteks pengadilan niaga. Sebetulnya dalam kolaborasi konfigurasi hukum pidana ada bagaimana jaksa selaku eksekutor, kemudian terpidana selaku yang kemudian harus bertanggung jawab, dan kemudian ada hakim pengawas dan pengamat tadi itu. Namun sepertinya itu tidak terlalu efektif. Maka dalam perspektif lebih jauh, dalam revisi KUHP perlu diperkuat keberadaannya itu antara lain mengawasi dan mengamati eksekusi tidak semata-mata hanya untuk orang saja, termasuk juga kemudian barang. Nah, pada sisi yang lain yang perlu kemudian dipersiapkan dalam rangka 1 tahun ke depan, menurut saya adalah bagaimana selain penguatan kelembagaan, pemilihan SDM yang handal, penyiapan teknologi yang modern, yang canggih adalah membangun ya jaringan, membangun stakeholder yang terkait itu secara solid dan tidak ada lagi ego sektoral. Karena inilah sebetulnya salah satu kelemahan yang krusial dalam konteks misalnya tidak efektifnya satu kebijakan, satu putusan, dan lain sebagainya. Bahwa ego sektoral itu adalah saya kira harus ditanggalkan. Karena memang era sekarang adalah bagaimana era jaringan, era kolaborasi, bukan era kompetisi lagi, tetapi adalah bangunan yang solid, bangunan yang terjadi solidaritas, dan lain sebagainya. Ibaratnya main bola, seperti tadi malam kita menyaksikan kemenangan Indonesia kepada Arab Saudi, itu adalah bagaimana ada satu tim dengan tujuan yang sama, yaitu adalah sebuah kemenangan dan mempertahankan tidak terjadi sebuah kekalahan. Karena tidak semuanya menjadi penyerang, tidak semuanya menjadi kiper, dan sebagainya. Ada job yang kemudian menjadi sebuah orkestra permainan yang baik. Ibaratnya sebuah gamelan, tentunya ada yang gong, ada yang itu, dan sebagainya, yang kemudian terdengar nyaring, suara dinikmati oleh banyak pihak. Oleh karena itu, sebetulnya adalah ketika hal itu terbangun dalam konteks ini kolaborasi yang baik, misalnya Kementerian Keuangan, lembaga lelang, kemudian kehakiman, kemudian kejaksaan, termasuk kemudian bagaimana pengadilan dan sebagainya, saya kira persoalan-persoalan transformasi tadi itu adalah bukan persoalan yang kemudian menjadi sesuatu yang menggelisahkan atau kemudian mengkhawatirkan, tetapi justru adalah sesuatu yang kemudian menjadi harapan-harapan baru
menjadi kemudian lebih baik. Nah, pada akhirnya memang tidak terlepas ya, untuk penguatan sistem transformasi ini adalah perlunya regulasi-regulasi yang efektif, dan mungkin saja dalam hal ini ya Komisi Kejaksaan bisa berkontribusi misalnya tentang penyusunan ya pedoman tentang transformasi itu, pedoman pengelolaan perubahan tadi itu yang berangkat dari kelemahan-kelemahan selama ini terjadi. Kalau kemudian pada akhirnya terulang lagi itu tentunya adalah sesuatu yang kemudian harus kita hindari. Pada akhirnya, Bapak sekalian yang saya hormati, sekali lagi bahwa ini adalah satu harapan baru, satu tantangan baru, bahwa hidup harus terus berjalan. Masa lalu adalah sebuah kenangan, masa sekarang adalah sebuah renungan, masa datang adalah sebuah tantangan. Tetapi bagaimana jangan asal berubah tentunya, bahwa perubahan tadi tetap harus memperhatikan juga arahnya yang terbaik dari perubahan tadi itu. Oleh karenanya, bagaimana pada kesempatan kali ini, saya kira sudah clear arah perubahan terjadi, tinggal bagaimana mengawal dan memandu perubahan tadi demi kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Bila taufik hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.